Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak membahas mengenai beberapa hal terkait dengan perkembangan teknologi saat ini yang ke depan pasti akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Apakah itu pengaruh buruk atau sebaliknya pengaruh baik. Sebagaimana diketahui bahwa di era digital saat ini, kita sering merasa bahwa diri kita itu bebas menggunakan teknologi. Kita bebas berbicara di media sosial, kita bebas berinteraksi secara online, bahkan bebas membangun identitas diri melalui digital. Namun ada pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar bebas? Atau justru kita sedang diatur oleh sesuatu yang tidak kita sadari? Mari coba kita bayangkan. Ketika sebuah komen kita tiba-tiba dihapus, akun kita diblokir tanpa ada penjelasan sama sekali, tentu hal ini merupakan sebuah permasalahan yang patut dicarikan solusinya. Hakim tidak ada. Persidangan tidak ada. Proses pembelaan juga tidak ada. Semua keputusan diambil alih oleh sistem. Inilah fenomena yang dijelaskan secara tegas oleh Lawrence Lessig melalui konsepnya yang cukup populer, yaitu code is law. Mari kita coba memahami, apa itu code is law? Di dalam bukunya Code and Other Laws of Cyberspace, Lessig menjelaskan bahwa perilaku manusia itu tidak hanya diatur oleh hukum negara. Bahkan ia mengemukakan bahwa ada 4 kekuatan utama yang mengatur perilaku manusia. Yang pertama, law atau hukum. Yang kedua, norms atau norma sosial. Ketiga, markets atau pasar. Dan yang keempat, code atau arsitektur teknologi. Begitu Lessig menjelaskan. Namun yang menarik di sini, bahwa di dalam ruang digital itu ternyata code menjadi bentuk regulasi yang paling kuat. Anda tahu mengapa? Saudaraku yang berbahagia. Ternyata karena hukum masih bisa dilanggar. Norma sosial bisa diabaikan. Pasar bisa dinegosiasikan. Tapi bagaimana dengan code? Code tidak memberi pilihan sama sekali. Apabila sistem tidak mengizinkan, maka tindakan itu tidak akan bisa dilakukan. Ini code. Contohnya sangat sederhana. Anda tidak akan pernah bisa mengakses sebuah akun tanpa adanya password yang Anda ingat, Anda ketahui, bahkan Anda bikin sendiri. Ketika suatu saat lupa, kemudian Anda tidak akan bisa mengirim pesan apabila diblokir. Anda juga tidak bisa mengedit smart contract di blockchain. Di sini,
Code bekerja bukan sebagai larangan, tetapi sebagai pembatas struktural. Dan di titik inilah teknologi berubah dari alat menjadi regulator. Ini merupakan konflik yang terjadi antara kode dengan hukum negara. Masalah mulai muncul ketika kita bertanya, siapa yang mengontrol kode? Jawabannya, bukan negara, tetapi perusahaan teknologi. Maka disinilah konflik itu dimulai. Menurut Lauren Lessig, ketika arsitektur teknologi dikendalikan oleh pihak private, maka mereka secara tidak langsung itu menjadi pembuat hukum baru. Fenomena ini yang kemudian dikembangkan oleh Jack Belkin dengan konsepnya algorithmic governance, yang artinya bahwa masyarakat itu tidak lagi diatur oleh hukum demokratis, tetapi oleh algoritma. Saudaraku yang berbahagia, sementara di sisi lain, Julie E. Cohen menegaskan bahwa kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan digital, yang mana platform itu memiliki kontrol penuh, pengguna tidak memiliki transparansi. Contoh konflik nyata. Yang pertama, penghapusan konten tanpa due process. Artinya tidak ada mekanisme banding seperti di pengadilan. Semuanya berjalan begitu saja tanpa ada pengendali. Algoritma yang menentukan kebenaran. Dalam hal ini, apa yang viral umumnya dan pastinya dianggap sebagai sesuatu yang penting. Berikutnya, smart contract di blockchain tetap berjalan meskipun melanggar asas keadilan. Maka akan terjadi benturan besar antara kode dan hukum negara. Pada kode itu bersifat otomatis, sedangkan hukum negara bersifat prosedural. Pada sisi kode sangat kaku, sedangkan hukum negara masih fleksibel. Kemudian pada kode itu bersifat private, sedangkan hukum negara bersifat public. Kemudian pada kode itu tidak transparan, sedangkan pada hukum negara itu bersifat akuntabel. Lalu bagaimana konteks untuk Indonesia mengenai hal ini? Apabila kita tarik ke Indonesia, maka konflik ini menjadi sangat nyata. Seperti Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang cukup banyak, produk hukum yang sangat banyak. Contoh, Indonesia memiliki Undang-Undang ITE. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun di dalam prakteknya, regulasi tersebut seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Kita melihat berbagai fenomena, seperti adanya kebocoran data besar-besaran. Kemudian adanya penyalahgunaan AI dan algoritma. Kemudian dominasi platform global. Namun masalah utamanya adalah
hukum kita masih berbasis teks. Sementara teknologi sudah berbasis sistem. Maka akibatnya hukum bersifat reaktif, sedangkan teknologi bersifat preventif. Maka dalam banyak kasus, keputusan justru diambil oleh sistem, bukan oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase subordinasi hukum terhadap teknologi. Lalu bagaimana ketika kita mencoba untuk menganalisis secara filosofis? Jika kita analisis lebih dalam, maka konflik tersebut bukan sekedar konflik hukum. Ini adalah konflik tentang kedaulatan. Bahwa di dalam teori klasik itu disebutkan, kedaulatan itu berada di tangan negara. Namun di dalam era digital, kedaulatan mulai bergeser kepada perusahaan teknologi, pemilik algoritma, bahkan pengembang sistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Lauren Lessig, hal inilah yang disebut dengan arsitektur is politics. Artinya, bahwa desain teknologi itu adalah bentuk kekuasaan. Sehingga apabila algoritma itu menentukan apa yang boleh dilihat, maka algoritma juga menentukan realitas sosial. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita bangun secara menyeluruh untuk Indonesia terkait dengan konflik-konflik tersebut? Maka untuk menjawab konflik ini, Indonesia harus melakukan rekonstruksi hukum secara fundamental. Yang pertama, law embedded in code. Hukum tidak cukup ditulis, tetapi harus diintegrasikan ke dalam sistem teknologi. Yang kedua, co-regulation, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara negara, platform, dan masyarakat. Dan kemudian yang ketiga, digital constitutionalism. Hal ini adalah untuk menjamin hak privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data. Yang keempat, audit algoritma. Maka dalam hal ini, platform itu harus transparan dan akuntabel. Yang kelima, transformasi regulasi maksud saya. Yaitu dari hukum statis menjadi hukum adaptif yang berbasis teknologi. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin hari terus semakin pesat dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Pada akhirnya, saudaraku yang berbahagia, konflik antara code, Islam, dan hukum negara itu menunjukkan bahwa kita sedang memasuki fase baru dalam evolusi hukum. Maka jika dalam paradigma klasik hukum adalah norma yang mengatur perilaku, maka dalam era digital, hukum harus menjadi bagian dari sistem yang membentuk perilaku itu sendiri. Berdasarkan pemikiran Lauren Lessig, dapat dirumuskan bahwa kepastian hukum di era digital itu hanya dapat dicapai apabila norma hukum itu tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dalam arsitektur teknologi. Dengan kata lain, bahwa hukum itu harus menjadi code
dan kode harus tunduk pada hukum. Jika tidak, maka yang terjadi adalah privatisasi hukum, dominasi algoritma, dan hilangnya kedaulatan negara. Namun apabila berhasil diintegrasikan, maka negara tidak akan kalah oleh teknologi, melainkan akan berevolusi menjadi arsitek normatif dalam desain sistem digital. Nah, saudaraku yang berbahagia, berikut ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Bahwasanya di era digital ini, siapa yang seharusnya memegang kendali? Hukum negara atau algoritma? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.